Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-72 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, Haryoko sebagai Empu Renteng, dan Nusri pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pendekar Lau benar-benar merasa terdesak. Dia harus bertarung sambil melindungi istrinya, sementara lambungnya sudah terluka dalam oleh hantaman pukulan Aji Segara Geni. Pada saat keadaannya benar-benar gawat, mendadak sebuah bayangan orang bercadar merah muncul dari balik kerimbunan pohon. Orang bercadar merah itu langsung menyerang Empu Tong Bajil. Mendapat bokongan yang tak terduga itu, Empu Tong Bajil menjadi terkejut dan gugup. Tapi kemudian dia segera menyiapkan serangannya kembali. Haiya! Berdebah. Siapa orang bercadar merah itu? Oh, mereka berhasil kabur, Kakang. Oh,
Kalian orang-orang goblok, ha? Kalian tidak becus bekerja. Bagaimana mereka bisa kabur? Mereka tidak bersalah, Kakang Bajil. Kalau orang bercadar merah itu tidak datang dan mengacau, 2 pendekar asing itu pasti sudah tertangkap, Kakang. Tapi Kakang Tong Bajil tidak usah cemas. Bukankah Kakang sudah berhasil melukainya? Aku bukan hanya mau melukainya dan membiarkannya kabur. Aku mau menangkap orang itu atau membunuhnya kalau perlu. Sudah. Tak ada perlunya kita ribut-ribut di sini. Ayo cepat kejar mereka. Kejar dan bunuh saja cepat. Kejar mereka. Apa teriakanku kurang keras? Bagaimana keadaanmu, Loh? Luka dalamku cukup parah. Kau memuntahkan darah segar lagi, Loh. Kepalaku pusing sekali. Cepat, bawalah suamimu menyingkir dari tempat ini. Kalau sampai mereka mengejar kemari, aku tidak akan bisa membantu lagi. Ayo, cepat, ikuti aku. Aku tahu tempat persembunyian yang aman. Ayolah, tahanlah sebentar. Kita ikuti saja orang ini. Aki, tolonglah aku, Aki. Aduh, cabang pohon ini menggenjat kaki dan tanganku. Tolonglah aku tak bisa bergerak. Aki, mengapa kau diam saja? Tolonglah aku. Mengapa kau diam saja? Kau masih marah padaku? Aku sekarang mengaku bersalah, Aki. Semua ini memang salahku. Aku terlalu serakah. Aku ingin mendapatkan uang, tapi akhirnya beginilah kejadiannya. Mana si Kebo Kluyur? Mengapa dia tidak mau menolong kami? Kebo Kluyur! Kebo Kluyur! Tolonglah aku! Tolong aku, Kebo Kluyur! Angkatlah atau doronglah batang pohon ini. Kebo Kluyur! Di mana kau, anak setan? Ini ku kembalikan semua uang yang kau berikan. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku hanya butuh pertolonganmu. Kebo Kluyur! Kau benar-benar anak setan. Kau jahat. Kau sampai hati meninggalkan kami, orang tua ini, dalam keadaan seperti ini. Kau keterlaluan, Kebo Kluyur. Semoga para dewa menghukum perbuatanmu. Aki, maafkan aku, Aki. Aduh. Aki, kau sudah sadar? Rupanya kau pun pingsan seperti aku. Nyai, kaukah itu, Nyai? Iya, inilah aku, istrimu. Tolonglah aku, Aki. Cepat angkat batang pohon sial ini. Kakiku tergencet. Sabar, Nyai. Tenang saja, tenang. Kau selalu berkata begitu. Sabar, tenang. Bagaimana aku bisa sabar?
Lihat saja keadaanku seperti tikus masuk perangkap begini. Ayo cepat tolong aku. Nyai, sekarang kau harus mau menerima nasibmu. Apa? Jadi kau tidak mau menolong aku? Kau masih marah padaku, Aki? Bagaimana aku bisa menolongmu, Nyai? Aku sendiri tak mampu bergerak lagi. Lihat saja, kaki dan tanganku terjepit dahan pohon seperti kau. Kau memang laki-laki tidak berguna. Kau benar-benar tua bangka dan jompo tidak berguna. Terserah apa yang akan kau katakan mengenai diriku, Nyai. Aku sudah tidak peduli Tapi lagi. kita bisa mati kalau terus-menerus begini, Aki. Aku sudah tidak peduli lagi. Kau sangat menyebalkan. Kau tidak ambil peduli dengan aku, istrimu. Mengapa kau tidak minta tolong pada uang ringgitmu itu, Nyai? Bukankah kau sangat membanggakannya? Sudah, jangan menyindir. Ini semua tidak akan terjadi kalau kau tidak membawa 2 orang asing itu ke rumah kita. Mereka memang telah membawa sial, tahu? Sudahlah, Nyai. Jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik kita bersiap-siap untuk menjemput ajal kita yang semakin dekat. Tidak, aku tidak mau mati. Aku belum mau mati. Itu jatuh, Aki. Lihat, Aki. Api lampu itu membakar dinding kayu. Tolong, Aki. Tolong. Rumah ini akan terbakar. Cepat padamkan api itu. Rumah kita terbakar. Aki, mengapa kau diam saja? Mengapa kau malah memejamkan mata? Oh, kau laki-laki tua bangka tidak mampu berbuat apa-apa. Oh, percuma kau menjadi suamiku. Api itu semakin membesar. Panas sekali. Api itu mulai menjilat tubuhku. Jejak lagi. Iya, kita tidak bisa jalan terus, Tuan. Di depan kita ada jurang. Agaknya nasib 2 orang itu masih muncul. Tapi kita tidak akan berhenti sampai di sini. Desa Jasun Wungkal akan kita aduk-aduk. Jangan lewatkan sudut-sudut yang gelap ataupun pojok-pojok yang sempit. Semua harus diperiksa. Nah, sekarang kita berpencar. Kita akan bertemu lagi besok pagi di rumahku untuk memberikan laporan hasilnya. Kalian bisa bersembunyi di tempat ini. Untuk sementara jangan kemana-mana dulu. Mereka pasti masih terus mengadakan pencarian. Terima kasih atas bantuan Tuan. Kalau Tuan tidak segera datang, tentulah kami sudah menjadi korban pembantaian di halaman rumah Aki Pamiji. Siapakah Tuan ini sebenarnya? Apakah kalian tidak bisa mengenali suaraku lagi? Iya, sepertinya saya pernah mendengar suara Tuan. Tapi di mana ya? Akan kubuka cadar merahku ini. Nanti kalian akan kembali ingat siapa diriku. Kau gadis aneh itu. Loh, lihatlah. Iya, dia telah menolong kita lagi. Siapakah sebenarnya adik ini? Dan mengapa adik menolong kami? Bukankah adik adalah anggota kelompok pendekar cebol yang bernama Emputong Bajil itu? Kalau adik tidak keberatan, kami ingin sekali berkenalan dengan adik. Selama ini,
Kami selalu dipenuhi tanda tanya mengenai dirimu. Dulu adik pernah mengaku bernama Angin Lengan Seribu. Apakah memang itu nama adik yang sesungguhnya? Tidak. Aku waktu itu hanya bercanda saja. Lalu siapa nama adik? Dan mengapa adik selalu datang menolong kami pada saat kami menemui bahaya? Ya, itu semua aku lakukan karena aku tahu kalian orang-orang jujur. Kalian tidak pantas dimusuhi. Adik nampaknya juga gadis yang baik. Walaupun seringkali nampak aneh dan brutal. Tapi mengapa adik bergabung dengan mereka? Pendekar-pendekar berwatak jahat dan kejam itu. Tak ada asap tanpa api. Semua ini memang ada sebabnya. Namaku Sakawuni. Aku dilahirkan dan dibesarkan di desa Tanibala. Aku sengaja datang jauh-jauh ke Candi Sorabana dengan tujuan yang sudah pasti. Aku benci kejahatan, kesewenang-wenangan, keserakahan, dan aku paling membenci orang-orang yang menyalahgunakan jabatan untuk kesenangan pribadi dengan mengorbankan nasib orang lain. Adik Sangkawuni, adik tentu mempunyai alasan yang kuat sehingga mempunyai sikap seperti itu. Ya, aku mempunyai latar belakang keluarga yang suram. Barangkali sama suramnya dengan cahaya wajah bulan di dalam gerimis malam. Aku iri setiap kali melihat seorang bocah yang hidup dalam suasana tenang dan damai, dalam pelukan dan belayan kasih orang tua. Aku hampir tak pernah merasakan saat-saat seperti itu. Masa kecilku selalu menjerit kesepian. Sakit sekali rasanya. Dan aku seperti hidup dalam kegelapan dunia yang asing. Dan semua itu hanyalah gara-gara seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang kubenci sampai ke tulang sumsumku. Seorang laki-laki yang berdarah dingin dan berkepala serigala. Siapakah laki-laki yang tak berhati itu? Aku tak dapat mengatakannya padamu. Adik menaruh seberkas rasa dendam padanya? Kalau ada kesempatan, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Adik Sakawuni ternyata menyimpan persoalan yang cukup berat. Barangkali itulah sebabnya adik nampak brutal dan berlaku aneh. Iya, aku tak peduli lagi akan keadaan diriku. Bahkan seringkali aku tak tahu lagi apakah aku ini seorang perempuan atau laki-laki. Aku tak ambil pusing dengan semuanya. Aku hanya ingin membalaskan rasa dendamku yang sudah sejak lama menyiksa hidupku. Tapi tak mungkin aku bergerak sendiri. Aku harus bergabung dan berteman dengan pendekar lain yang kuanggap bisa membantu usahaku. Kau mengeluarkan darah lagi, loh. Kasihan suamimu itu. Lukanya cukup parah. Dia terkena pukulan maut Aji Segara Geni. Kau harus menjaga dengan baik. Jangan kau tinggalkan dia sendirian di tempat ini. Tapi tak mungkin kami seterusnya tinggal di tempat ini. Apakah desa Kurawan masih jauh dari sini? Kau harus merawat luka-luka suamimu lebih dulu. Kalau nanti sudah agak sembuh, barulah kalian meneruskan perjalanan ke Kurawan. Desa itu masih 1 hari perjalanan dari tempat ini. Maaf, aku harus segera pergi. Aku tak bisa lama-lama meninggalkan rombonganku. Aku khawatir Empu Tong Bajil nanti mencurigai aku. Terima kasih adik Sakawuni. Aku tidur lelap sekali. Loh? Kau tidur nyenyak sekali. Dan kau bagaimana? Apakah lukamu masih terasa panas dan nyeri? Aku tidak bisa tidur. Lambungku rasanya seperti terbakar. Apakah kau bisa duduk dengan baik, Long? Kau mau apa, Mei? Aku akan mengobati lukamu dengan tenaga dalamku. Ayo, kita coba saja, Long.
Siapa tahu membawa pengaruh ke arah kesembuhanmu. Ayo, Lo, duduklah. Tapi, Mei, kau sendiri kelihatan lemah. Kau masih belum sembuh benar. Kalau kau paksa juga mengobati aku, nanti luka dalammu bisa kambuh lagi, Mei. Kau tidak boleh curang, Lo. Sekarang ganti aku yang wajib mengobati lukamu. Kau pikir aku bisa tinggal diam melihat keadaanmu seperti ini? Ayo, Lo, cepat duduklah. Iya. Nah, begitu. Tahanlah sebentar. Aturlah pernafasan dan pusatkan pikiranmu di daerah lambung. Maisin memejamkan mata, memutar telapak tangannya dan mulai menyiapkan tenaga dalam. Kemudian kedua belah telapak tangan yang halus itu pun bekerja dengan terampil, memijit, menotok pusat-pusat urat saraf di bagian punggung ke bawah. Kenapa kau, Lo? Dia pingsan. Apa yang akan kulakukan sekarang? Aku bingung. Aku gugup. Aku akan menyekat darah yang keluar melalui mulut dan hidungnya. Kasihan kau, suamiku. Mengapa nasib kita begini buruk, sayang? Mengapa? Maisin menangis terseduh di samping suaminya yang terbaring di atas lempengan batu. Memang, gua kecil yang ditunjukkan Sakawuni cukup aman sebagai tempat persembunyian. Tapi hati Maisin terus berdebar melihat suaminya yang masih belum juga sadar hingga menjelang tengah hari. Sambil menyeka air mata yang tak henti-hentinya mengalir, wanita Mongolia itu duduk menunggu suaminya. Sekali waktu dia mengusap darah yang merembes dari sela-sela bibir ataupun hidung. Tiba-tiba Maisin berdiri. Aku tak boleh duduk berdiam diri di sini. Aku harus berbuat sesuatu. Aku ingat ramuan daun-daun penyembuh luka dalam. Ya, Aki Gumbrek dulu pernah memberiku petunjuk. Barangkali di sekitar tempat ini ada daun-daunan semacam itu. Aku akan mencarinya. Lo, aku pergi dulu ya. Aku akan kembali lagi membawa ramuan daun-daunan untuk obat lukamu. Sudah agak jauh juga aku meninggalkan gua. Tapi belum ketemukan daun-daunan untuk meramu obat luka dalam. Di sini ada banyak tumbuhan. Tapi bukan seperti yang ditujukan Aki Gumbrek. Ini ada selokan kecil. Pasti selokan ini menuju sebuah sungai. Kalau tidak keliru, daun-daunan itu banyak tumbuh di pinggiran sungai. Baiklah, akan kucoba mengikuti aliran selokan ini. Siapa tahu tak jauh dari sini ada sebuah sungai. Maisin lalu melangkah mengikuti aliran selokan kecil menuju ke arah timur. Begitu tubuhnya yang langsing lenyap di balik rimbunan pohon-pohon liar, muncullah dua sosok tubuh manusia dari semak belukar. Ayo Paman, kita sergap wanita itu. Tunggu Adisara. Ini kesempatan baik Paman Gebuk Luyur. Tunggu kataku. Kita jangan bodoh. Biarkan saja perempuan itu. Mengapa kita biarkan? Aku tahu kemana perempuan itu. Dia pasti sedang berusaha mencari obat untuk menyembuhkan luka dalam suaminya. Nah, sekarang kita cari saja suaminya itu. Pasti dia bersembunyi tak jauh dari tempat ini.
kita bereskan dulu suaminya. Nanti kalau istrinya datang, nah, kita tinggal membereskan istrinya. Bukankah acara ini lebih sederhana dan tidak memakan banyak tenaga? Nah, para pendengar sekalian, bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Mesin dapat menemukan ramuan daun untuk obat luka dalam? Dan apakah Kebo Kluyur dan Adisara dapat menemukan pendekar Law? Silakan menunggu jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.